Ingat ini. Alkitab mengatakan begini dalam Kejadian pasal 2 ayat 22-24, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah manusia itu dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu lagi. Jadi penyatuan melalui pernikahan itu terjadi bukan karena mau-maunya kita saja, tetapi itu adalah penetapan Tuhan. Sehingga hari ini kalau mereka berdua sepakat, kalau mereka berdua saling mencintai, itu oleh karena mereka mau menggenapi apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Haleluya, luar biasa. Saya melihat mereka berdua ini masih tegang, belum bersuka cita kelihatan ini. Padahal mereka dua hari ini ada di sini untuk menggenapkan apa yang merupakan penetapan Tuhan bagi mereka berdua sebagai suami istri yang sah. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita disuruh oleh Tuhan untuk menghormati perkawinan atau pernikahan? Karena pernikahan itu dibangun atas dasar perjanjian. Kalau kontrak itu selesai kontrak, saudara ya tidak mau lagi ya sudah selesai. Perkawinan itu bukan perkawinan kontrak ya. Jadi Pak Markus sudah tidak suka lagi dengan Ibu Eni, lalu Ibu Eni ditinggalkan. Bukan. Demikian juga sebaliknya. Ibu Eni, lihat sini Ibu Eni. Ibu Eni ini perkawinan yang berlangsung hari ini bukan kontrak ya. Jadi kalau nanti misalnya tidak suka lagi dengan Pak Markus, lalu Ibu Eni lari ke Jawa sana, itu bukan itu. Pernikahan seiman Kristen itu ditetapkan Tuhan, tapi juga ada perjanjian di dalamnya, dan perjanjian itu berlaku seumur hidup. Tidak ada cerai-cerai itu. Misalnya Pak Markus mau kawin orang lain begitu, cerai dulu kawin lagi sampai 4, 5, 6, cerai kawin lagi, sah? Tidak. Kalau sampai itu terjadi, apalagi kalau Pak Markus yang ceraikan kemudian pergi dengan wanita lain, seorang pendeta dalam GBI langsung kita pecat. Jadi hari ini saudara-saudara yang juga ikut menyaksikan ini pernikahan yang berlangsung hari ini bukan suatu main-mainan ini, uji coba ini. Jangan sampai tidak cocok kemudian pisah di jalan-jalan, bukan. Tapi pernikahan yang berlangsung hari ini sesuatu yang Tuhan suruh kita untuk kita hormati, karena pernikahan dibangun atas dasar perjanjian. Hanya mau bisa memisahkannya, tidak ada alasan lain. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan dalam Maleakhi pasal 2 ayat 14, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi saudara Tuhan kasih, nanti akan ada berita acara peneguhan nikah yang berlangsung saat ini yang akan ditandatangani oleh saksi dari kedua mempelai ini, saksi dari Pak Markus dan saksi dari Ibu Eni, dan termasuk kita yang hadir pada saat ini juga menjadi saksi hal ini berlangsung hari ini. Tetapi di dalam pernikahan Kristen itu saksi utamanya adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri, yang kita percaya Dia ada di sini dan Dia yang akan memberkati pernikahan saudara kita berdua, sehingga mereka bukan menjadi berkat dalam lingkungan gereja di tempat ini, tapi menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sendiri jadi saksi di sini. Karena itu pernikahan Kristen itu bukan pernikahan uji coba main-main. Kalau tidak cocok ya sudah berakhir, sudah tidak ada. Perjanjian itu adalah suatu perjanjian seumur hidup. Kemudian saudara-saudara, mengapa kita disuruh untuk menghormati perkawinan? Karena itu demi kebahagiaan dan kebaikan manusia itu sendiri. Saya ulangi lagi, karena itu demi kebaikan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Jadi pernikahan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang dirancang oleh Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang baik demi kebahagiaan dan kebaikan manusia ciptaan itu sendiri. Itu sebabnya saudaraku yang kasih,
Dikatakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Makanya saudara-saudara, setelah Pak Markus dia menjadi seorang diri, Tuhan tidak mau dia melayani seorang diri. Karena nanti macam-macam ketika dekat dengan wanita ini, ada orang lain bisa tuduh saja. Makanya saya dorong dari dulu, nikah lagi Pak Markus. Karena Pak Markus itu melayani banyak orang. Nanti orang akan curiga macam-macam ketika dekat dengan wanita ini, orang akan bilang, wah Pak Markus ada begini-begini. Lalu beliau bilang, tunggu dulu Bapak. Terus satu waktu beliau beritahu sama saya, sudah ada, mana orangnya? Tapi orangnya orang Jawa, bukan orang Timur katanya. Oke, nanti kalau punya anak lagi, Tija namanya, Timur Jawa. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa supaya mereka tuh punya anak juga. Karena Ibu Edi ini baru 40 dan masih memungkinkan untuk punya anak. Saya kemarin dari rumah sakit, saya doakan seorang ibu yang sudah umur 40-an. Dia punya anak. Jadi Ibu Edi masih memungkinkan untuk punya anak. Sehingga tadi saya katakan karena campur Timur dan Jawa, Jati atau ada apa begitu? Jawa Timur makanya, Jatim, Jawa Timur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya lihat mereka dua senyum-senyum dan saya senang kalau mereka dua senyum karena ini hari kebahagiaan mereka. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, demi kebahagiaan karena masing-masing mereka sudah tidak ada yang punya, maka mereka menurut kebenaran firman Tuhan bisa juga menikah karena masing-masing mereka sudah sendiri. Lalu dibawa dalam doa dan akhirnya hari ini terjadilah penyatuan di hadapan Tuhan melalui peneguhan nikah sesuai dengan iman Kristen dalam Gereja Bethel Indonesia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian yang terakhir, mengapa kita harus menghormati perkawinan? Karena kalau kita tidak menghormati perkawinan, Alkitab menyebut itu sebagai mencemarkan tempat tidur. Apa artinya mencemarkan tempat tidur? Di sini dikatakan, saudaraku yang kasih, pencemaran tempat tidur dilakukan oleh mereka yang tidak menghargai perkawinan, sama seperti babi, anjing, monyet. Mereka tanpa datang ke pendeta minta untuk peneguhan nikah atau berkata nikah, mereka kawin-kawin saja. Atau ada kerbau saudara yang pernah datang sudah mereka mau kawin, minta izin kepada yang punya kerbau itu, saya ini kan kerbau Bapak Ibu, jadi tolonglah beritahu pendeta saya kan mau kawin. Ada kerbau Bapak Ibu itu? Ada atau tidak? Sapi Bapak Ibu ada? Kalau mereka mau kawin, kawin saja kan? Nah, manusia tidak begitu. Tuhan menetapkan manusia ini bukan seperti itu. Makanya hari ini saudara ada prosesi seperti ini karena apa? Karena kalau kita melakukan hal yang seperti binatang tanpa proses peneguhan pemberkatan nikah seperti yang berlaku saat ini, Alkitab menyebut itu sebagai mencemarkan tempat tidur yang disebut dengan kata lainnya perzinahan dan persundalan. Saya ulangi lagi, persundalan dan perzinahan. Dan Alkitab mengatakan tadi, orang sundal, orang pezina itu akan dihakimi Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, pernikahan ini sangat penting untuk kita hargai karena ini menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di dunia yang akan. Semua mau masuk surga atau masuk neraka ini? Kita mau masuk surga. Karena itu saudara, kita harus hargai perkawinan. Jangan sampai dicemari dengan perbuatan zina dan persundalan. Itulah sebabnya Alkitab menyatakan kepada kita sebagai firman Tuhan yang tertulis agar kita menghormati perkawinan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terutama kedua mempelai yang ganteng dan cantik ini diteguhkan di hadapan Tuhan untuk menjadi suami istri yang sah. Dan saya dengar ketika mereka selesai ini, mereka akan berbulan madu ke Wamena, mereka akan berbulan madu ke Papua. Tapi dalam perjalanan ke Papua mereka singgah-singgah dulu di Bali beberapa hari, mereka singgah dulu di Makassar beberapa hari, mereka singgah dulu di Jayapura beberapa hari, terus ke Wamena dan beberapa tempat yang akan dikunjungi. Doakan saudara-saudara, mereka dua suami istri, jadi mereka mau bikin apa terserah mereka saja. Amin. Nah, tapi
mereka dua ini sepertinya tidak bersuka cita ini. Oh, sudah mulai bersuka cita. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara ibadah di sini kalau nyanyi luar biasa, ini hari kebahagiaannya Bapak Gembala. Ini hari kebahagiaan Bapak Gembala toh? Masa saudara-saudara mukanya seperti murung-murung? Tepuk tangan lagi. Haleluya. Baik. Saya minta Bapak Pendeta Petrus Saneo, bayangkan saudara-saudara, semua unsur dari BPD ini datang. Ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ada sekretaris, ada ketua-ketua bidangnya juga ada, saudara-saudara. Ini kami lengkap ini, hanya karena mau menghormati pernikahan hambanya yang ganteng ini, Bapak Pendeta Markus Nome bersama dengan Ibu Eni yang cantik ini. Haleluya. Mari Bapak Pendeta Petrus. Ini juga Timor ini saudara-saudara, Timor ganteng. Oke, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikannya kepada kami. Begitu hebat dan dahsyat, dan kami percaya Roh Kudus dengan segala haleluya kewibawaanmu akan tanamkan, meteraikan semuanya itu, kalungkan semua di leher kami dan ukirkan di roh hati kami. Kami jadikan itu menjadi milik dan bahagian kami. Kami bertumbuh di dalamnya, kami hidup di dalamnya, kami jalan di dalamnya, mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan pakai menjadi alat anugerah di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya apa yang telah disampaikannya kepada kami sekalian sudah menjangkau kami, mempersiapkan kami, menopang kami, memberkati kami, meneguhkan kami, terkhusus kepada Bapak Markus Nome bersama istrinya, haleluya, yang akan diteguhkan. Terima kasih Bapak, kami datang kepada-Mu dengan hati yang bersyukur, dan kami serahkan acara lebih lanjut ke dalam tangan-Mu. Terus ambil alih memimpin sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita berkumpul di hadirat Tuhan. Harus ingat betul-betul bahwa pertemuan yang berlangsung saat ini berlangsung di hadapan hadirat Tuhan sebagai saksi utama dari pernikahan ini. Kita semua datang ke sini untuk menyaksikan perkawinan saudara Markus Nome dan saudari Eni Musrimik Mutaji. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perkawinan itu merupakan lembaga suci yang diciptakan oleh Tuhan sendiri dari asal mula penciptaan manusia. Perkawinan diberkati dan diperkenankan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan kawin di Kana. Saudara harus ingat, mujizat pertama yang Yesus lakukan untuk menyatakan kemesiasannya bukan membangkitkan orang mati, bukan menyembuhkan orang dari kelumpuhan, buta melihat, bukan, tapi mujizat pertama berlangsung di pesta kawin di Kana. Air berubah menjadi anggur. Jadi perkawinan ini saudara betul-betul merupakan suatu hal yang sakral menurut firman Tuhan, dan karena itu Tuhan berkati, Tuhan perkenankan dengan kehadirannya di pesta perjamuan kawin di kota Kana. Perkawinan juga merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Perkawinan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Karena itu ada peristiwa seperti ini, kita hadir, ini merupakan bentuk penghargaan kita. Karena perkawinan berlangsung antara kedua mempelai Markus Nome dan Eni Musrimik Mutaji ini adalah suatu perkawinan yang di dalam kitab suci diberkati dan dihargai oleh manusia. Persatuan antara seorang suami dengan istrinya berlangsung dalam hati, jiwa, roh, dan tubuh, dan itu dikehendaki oleh Allah untuk kelangsungan hidup manusia, kesukaan dan kesehatan manusia. Perkawinan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh
dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada perkawinan suci saat ini akan dipersatukan saudara Markus Nome dan saudari Eni Muslimik Mutaji sebagai saudara hamba Tuhan yang mewakili Tuhan. Saya akan menanyakan kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan mereka dalam memasuki perkawinan kudus ini. Saya juga akan menanyakan sebuah pertanyaan pada saudara sekalian yang nanti akan dijawab secara bersama-sama. Mempelai laki-laki dalam hal ini Markus Nome dan mempelai perempuan dalam hal ini Eni Muslimik Mutaji. Mereka memasuki perkawinan hari ini. Mereka akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka. Dan ketika mereka menjawab, mereka harus menjawab itu dengan bebas, tanpa paksaan. Karena memang sebuah perjanjian pernikahan itu harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Tuhan, disaksikan oleh saksi dari masing-masing mempelai, dan juga disaksikan oleh semua kita, keluarga dan undangan yang hadir serta jemaat yang hadir pada kesempatan ini. Maka di hadapan Tuhan, saya persilakan kedua mempelai bangkit berdiri, saling berhadapan sambil berjabatan tangan. Saya akan membacakan tita nikah yang akan ditujukan kepada keduanya, dan keduanya akan menjawab secara bersama-sama. Saudara Markus Nome dan saudari Eni Muslimik Mutaji, saya minta kamu berdua memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan tita nikah yang saya akan bacakan, dan saudara berdua dapat menjawabnya secara tegas bersama-sama. Matius pasal 19 ayat 4-6 berkata, "Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Efesus pasal 4 ayat yang ke-33 berkata, "Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Setelah mendengar titah nikah ini, apakah saudara Markus Nome dan saudari Eni Muslimik Mutaji bersedia melakukannya? Suara keras. Kasih mic-nya satu, mic satu. Sudah, mereka dua sudah jawab. Ulang lagi, ulang, suara keras seperti kalau tengging-tengging setan itu. Itu jawaban, cara pertanyaan saya juga harus seperti itu. Haleluya. Karena ya, yang pegang ini ya, saksi. Baik, saya tanya lagi ya. Setelah mendengar titah nikah yang tadi saya sudah bacakan, apakah saudara Markus Nome dan saudari Eni Muslimik Mutaji bersedia melakukannya? Ya, tepuk tangan dulu. Haleluya. Sekarang titah nikah saya akan bacakan dan ditujukan kepada mempelai laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kolose pasal 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Setelah mendengar titah nikah yang telah saya bacakan, yang telah saya sampaikan kepada saudara Markus Nome, apakah saudara Markus Nome berjanji sekarang di hadapan Tuhan bahwa engkau akan mengasihi istrimu Eni Muslimik Mutaji dan tidak akan berlaku kasar terhadap dia?
Ya, saya berjanji. Tepuk tangan dulu, haleluya. Haleluya. Apakah saudara Markus Nome menerima saudari Eni Muslimik Mutaji menjadi istri saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Ya, saya bersedia menerima. Tepuk tangan lagi. Haleluya. Apakah saudara Markus Nome mengasihi saudari Eni Muslimik Mutaji seperti Kristus mengasihi jemaat, dan seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan sakit atau sehat, serta setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Haleluya. Saya akan bacakan titah nikah yang akan ditujukan kepada mempelai perempuan. Efesus 4 ayat 22-24 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Kolose 3:18, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Dalam pertemuan yang lalu saya tanya kepada Ibu Eni, apakah di dahinya ibu itu ada tanduk atau tidak? Ternyata tidak ada. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan katakan seorang istri itu harus tunduk kepada suami, bukan tanduk-tanduk suami. Nah, oleh karena itu, setelah mendengarkan titah nikah yang saya bacakan, yang saya sampaikan kepada saudari Eni Muslimik Mutaji, apakah saudari Eni Muslimik Mutaji berjanji sekarang di hadapan Tuhan bahwa engkau akan tunduk pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan? Ya, saya berjanji. Tepuk tangan. Apakah saudari Eni Muslimik Mutaji menerima saudara Markus Nome menjadi suami saudari dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudari? Ya, saya menerima. Tepuk tangan. Dan saya tidak usah suruh tepuk tangan, nanti kalau sudah jawab langsung disambut dengan tepuk tangan ya. Amin. Apakah saudari Eni Muslimik Mutaji mau tunduk kepada saudara Markus Nome seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawatnya, menghormatinya dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan sakit atau sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Ya, saya mau. Kepada jemaat Tuhan, saksi, hadiri, saya mau menanyakan satu pertanyaan yang saya minta saudara semua akan menjawabnya secara bersama-sama. Apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara Markus Nome dan saudari Eni Muslimik Mutaji dalam hidup mereka? Tepuk tangan, haleluya. Sekarang saya minta saudara Markus Nome dan saudari Eni Muslimik Mutaji mengucapkan janji nikah dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya, disaksikan saksi, keluarga dan hadirin, diawali oleh mempelai laki-laki. Oke, saya lafalkan, nanti diikut saja. Kasih mic-nya. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Allah, Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku, Markus Nome, mengadakan perjanjian dengan engkau, Eni Muslimik Mutaji, bahwa aku bersedia
Aku bersedia menerima engkau menerima engkau menjadi istriku jadi istriku yang sah yang sah dan satu-satunya satu-satunya sebagai pemberian Tuhan pemberian Tuhan. mulai saat ini Mulai saat ini dan seterusnya. dan seterusnya. Aku sungguh-sungguh Aku sungguh-sungguh akan mengasihimu akan mengasihimu seperti Kristus seperti Kristus. mengasihi jemaatnya. Aku berjanji Aku berjanji akan setia akan setia dan bertanggung jawab bertanggung jawab memeliharamu memeliharamu pada waktu susah atau senang, susah-susah waktu menderita atau bahagia, menderita atau bahagia. waktu miskin atau kaya. Miskin atau kaya. Aku berjanji Aku berjanji akan mengasihi, menghargai, dan selalu hidup selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua sesuai ketetapan Tuhan. Demikian janji nikah ini demikian jadi nikah ini. aku ikrarkan dengan bersungguh-sungguh hati untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Ibu Eni. Ibu Eni sendiri yang buat sendiri. Kalau Pak Markus Nome kan pendeta jadi salah hafalkan. Kalau Ibu Eni bikin sendiri. Pegang Papa. Tetap pegang. Ya. Janji nikah diikrarkan mempelai perempuan demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku, Eni Muslimik Mutaji, mengadakan perjanjian dengan engkau, Markus Nome, bahwa aku bersedia menerima engkau menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya sebagai pemberian Tuhan mulai saat ini dan seterusnya. Aku sungguh-sungguh akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab memelihara pada waktu susah atau senang, waktu menderita atau bahagia, waktu miskin atau kaya, waktu sakit atau sehat. Aku berjanji akan mengasihi, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian janji nikah ini aku ikrarkan dengan bersungguh-sungguh hati untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara Markus Nome dan saudari Eni Muslimik Mutaji, sesuai dengan janjimu di hadapan Tuhan, disaksikan saksi dan disaksikan oleh semua yang hadir, keluarga hadirin dan jemaat, maka saya selaku hamba Tuhan yang mewakili Tuhan menyatakan saudara berdua menjadi suami istri. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan berlutut. Nyanyi dulu ya. Peganglah tangan guru. Peganglah tangan guru. Saya minta Bapak juga ikut bersama Bapak Pendeta. Segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu.
Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Kau beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-hambamu ada di hadapan hadirat-Mu sementara menumpangkan tangan pada kekasih kami Bapak Markus Nome dan Saudari Erni, saudara ini yang telah bersatu untuk masuk dalam pernikahan nikah kudus pada saat ini ya Tuhan. Sebelum hamba-Mu menumpangkan tangan untuk memberkatinya, kami menyerahkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami tahu bahwa Engkau sumber berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Ketika hamba-hamba-Mu menumpangkan tangan, di sanalah berkat Allah tercurah atas rumah tangga ini, sehingga mereka berjalan di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus bersyukur kepada Tuhan. Mereka telah membuat ikrar di hadapan hadirat-Mu untuk mereka bersatu menjadi suami istri. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau teguhkan mereka dengan janji-janji-Mu, dan mereka hidup di dalam pemberkatan ini ya Tuhan, dalam berkat nikah ini, karena Tuhan telah menolong mereka sekalian. Kami percaya setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu telah mencapai hati mereka, pemahaman mereka yang benar terhadap perkawinan ini, sehingga mereka tidak mencemarkan tempat tidur mereka, tapi mereka hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Saudara Markus Nome dan saudari Eni Muslimik Mutaji, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah oleh-Mu segala berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua berdiri dulu, saudara-saudara, saksikan ini, berhadapan. Saudara Markus Nome, terimalah saudari Eni Muslimik Mutaji sebagai istri yang Tuhan berikan kepada saudara, dan hiduplah bersamanya dalam rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat memisahkan kamu berdua. Saudari Eni Muslimik Mutaji, terimalah saudara Markus Nome sebagai suami yang Tuhan berikan kepada saudari, dan hiduplah bersamanya dalam rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat memisahkan kamu berdua. Silakan saling menerima. Bukan gitu, kasih lama, hidup hidung dengan hidup, karena mau difoto. Ya, bukan begitu, bukannya pegang begitu, berpeluk sekarang. Ya, ya. Amin. Ya. Terus cipika lagi. Lama bukan gitu, karena mau difoto kan. Oke. Sekarang isap mulut. Sudah, bikin. Saya suruh kecup begitu. Kamu dua sudah dikuduskan, jadi tidak ada masalah. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akhirkan Quran Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memimpin kami dalam pertemuan ibadah yang khusus ini, di mana kami menyaksikan Saudara Markus Nome dan Saudari Eni Musrimi Mutaji yang sudah dipersatukan dalam suatu pernikahan yang Engkau sendiri yang menjadi saksinya. Demikian juga saksi dan kami semua yang hadir, baik dari pihak keluarga, jemaat dan hadirin, telah ikut menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam menyatukan mereka sebagai suami istri yang sah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami terus berdoa agar Tuhan memberkati mereka dalam menjalani kehidupan nikah yang sudah dimulai hari ini. Berikan kepada mereka umur panjang ya Tuhan, untuk dapat menikmati kehidupan sebagai suami istri. Oh Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk peristiwa ini. Haleluya. Amin.